Halo Kak, Halo, ini yang lagi di jalan Mas siapa ya? ini Gunawan. Mas Gunawan. Bentar ini masih nunggu yang satunya dari UMB. Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perwakilan-perwakilan dari beberapa universitas yang sudah bergabung di sini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andina Santika Bentari, biasa dipanggil Andin, dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, dan merupakan salah satu staf dari Divisi Kaderisasi dan juga alumni di PB Isma Peti. Mungkin ini merupakan live streaming IG kedua kita yang sebelumnya sudah pernah dengan Undip dan juga universitas-universitas lainnya, dan ini merupakan live streaming IG kedua kita yang tujuannya yaitu bincang asik ujung kandang ini memberi interaksi, memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan beberapa universitas-universitas yang tergabung dalam PB Isma Peti sendiri. Karena memang terkadang kita banyak sekali ya anggota PB Isma Peti tapi tidak ada interaksi, sehingga mungkin orang tidak akan mengenal kalau oh ternyata gabung di PB Isma Peti, oh ternyata di USK ada peternakan, di PB ada peternakan gitu. Jadi sekalian membranding kampus masing-masing gitu. Baik, mungkin bisa mulai perkenalan terlebih dahulu, mulai dari mungkin Mas Gunawan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bisa bertemu dengan Mas Roy dan Mas Fitran, kita semua. Shalom. Di sini ada dari SK. Perkenalkan, saya Gunawan Prasetyo. Pada kesempatan ini, dan juga saya dari JKP PB. Saat ini diamanahkan menjadi ketua Badan Eksekutif Salam. Mungkin ada pertanyaan juga. Gimana Mas? Ada pertemuan tambahan? Mungkin suaranya nggak terdengar jelas ya. Mungkin saya wakilkan sedikit. Jadi Mas Gunawan ini merupakan Presiden BEM dari Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Asalnya Ngawi ya Mas, Jawa Timur. Betul, betul. Jadi Mas Gunawan ini lagi perjalanan pulkam ke Ngawi sepertinya. Jadi mohon maaf apabila ada kendala gitu. Tapi sangat senang sekali ya bisa berkesempatan nih ngobrol bareng dengan BEM Fapet IPB. Mungkin kita next dulu ke Kak Adera dari Sini. Universitas Syiakuala. Halo, kedengaran Mas. Halo. Perkenalkan sebuah mahasiswa pendidikan ya Kuala. Untuk asal saya dari Jaya Tamiya. Baik. Kalau Kak Adera ini berarti Syiakuala itu dari Aceh ya Kak ya? Jauh-jauh dari Aceh nih.
Oke, selanjutnya ada Kak Dadang dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, Salam kenal, Kak. bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semuanya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga apa yang menjadi aktivitas kita pada hari ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Amin. Kang, saya Ibrahim dan Limbang dari program studi peternakan Fakultas Sains Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Alamat pribadi saya Kecamatan Kajan, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kebetulan dari Isma Peti wilayah 5. Oh ya, jauh juga ya Kak dari Sulawesi. Mungkin ini yang di Universitas Muhammadiyah Bulukumba ini yang agak berbeda mungkin, karena mungkin yang lainnya sudah di Fakultas Peternakan. Kalau di Bulukumba masuk di Fakultas Sains ya Kak peternakannya. Ya betul, mas, di Fakultas Sains masih prodi peternakannya. Oh, siap. Gimana nih Kak? Udah pada pulkam apa belum ini Kak? Udah pada libur apa belum nih? Belum, Kak. Loh, Kak belum? Belum. Ini lebih kan di IPB. Gimana nih Kak? Mungkin di tema live kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang urgensi SDM regenerasi peternakan gitu, yang difokuskan tentang regenerasi sumber daya manusia di sektor-sektor peternakan. Karena mungkin bisa kita ketahui bersama, untuk saat ini minat terutama milenial sampai saat ini mungkin masih kurang berminat di bidang-bidang peternakan, dan seringkali menganggap remeh, menganggap bahwa peternakan ini kotor, menganggap bahwa peternakan ini susah gitu ya, peluangnya kecil untuk berwirausaha dan sebagainya gitu. Mungkin kita bisa bersama-sama sharing tentang isu-isu tersebut gitu, mendiskusikan isu-isu tersebut gitu. Kalau di USK sendiri Kak Adera, peminat PMB kemarin bagaimana Kak? Apakah banyak yang meminati di bidang prodi peternakan atau bagaimana Kak? Sekarang kita Maaf nih Kak Adera, suaranya agak tidak terdengar Kak. untuk makan di mahasiswa itu lumayan banyak lah untuk mahasiswa sudah mulai bermutu. Oh gitu. Kalau di UMB sendiri bagaimana Kak? Kalau di sekarang masih kurang peminatnya peternakan, khususnya di Kabupaten Bulukumba sendiri, karena rata-rata mahasiswa itu biasanya cenderung lari ke Makassar, pusat kota Sulawesi Selatan. Mengapa? Karena sekarang regenerasi tenaga kerja di sektor peternakan ini sangat dibutuhkan, karena tetapi masyarakat umum itu cenderung menganggap bahwa bidang peternakan ini tidak menarik. Kadang juga terjadi permasalahan seperti modal finansial, pasar, dan harga yang tidak stabil. Ya, menjadikan alasan masyarakat khususnya di pedesaan sekarang memang untuk support anaknya masuk di bidang peternakan. Saya tadi sedikit membaca mengenai bahwa sekarang banyak yang bermunculan bahwasanya bidang peternakan ini kurang diminati para generasi muda saat ini. Nah, sektor peternakan itu didominasi oleh masyarakat yang umurnya 60 tahun. Bisa kita simpulkan bahwa memang ruang-ruang untuk para pemuda ini sangat sedikit untuk masuk di sektor peternakan karena sudah didominasi oleh orang-orang yang sudah berumur 60 tahun. Sekarang memang para pemuda untuk masuk di sektor peternakan karena pikiran-pikiran pemuda lah yang mampu biasa menghasilkan kreativitas dan lain-lain. Nah, sekarang kita ketahui bahwa
di sektor peternakan itu masih mendominasi seperti orang-orang tua yang berumur 60 tahun. Seperti itu, Mbak. Wah, menarik sekali ya dari Kak Dadang ini tadi. Memang benar sekali bahwa banyak juga riset yang membuktikan bahwa sektor peternakan memang masih dan lagi-lagi didominasi oleh orang-orang yang sudah lanjut usia gitu ya, sudah tidak tergolong milenial. Sedangkan hal ini sangat miris sekali. Berkaitan dengan kebutuhan pangan, ketahanan pangan Indonesia, kebutuhan pangan peternakan merupakan salah satu sektor yang menopang sumber protein hewani di negara kita. Dan kebutuhan pangan akan terus berlanjut. Yang berarti sektor peternakan harus terus tumbuh dan berkembang, harus terus berkesinambungan dan berkelanjutan. Namun sayang sekali minat-minat generasi muda, regenerasi sektor peternakan ini masih kurang. Kira-kira nih Kak, kalau menurut kakak-kakak semua di sini, opini kakak-kakak ini kenapa nih? Mungkin dari Kak Adira dulu. Ini saya sangat setuju tadi dengan yang disampaikan oleh saudara Dadang, bahwasannya minat peternakan itu sekarang didominasi oleh usia 60 tahunan, dan kita selalu membilang kita mendorong peternak milenial. Namun yang saya lakukan survei di Banda Aceh dan Aceh Besar itu sangat jarang peternak itu di usia-usia milenial gitu seperti kita ini. Sebentar Kak, suara saya terdengar Kak? Terdengar Kak, terdengar dengan jelas. Jadi setelah saya pahami kan mengenai urgensi tentang regenerasi peternakan ini, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa urgensi ini terjadi, yaitu dengan modal, kurangnya wawasan mengelola di bidang peternakan, terus lapangan kerja yang sedikit. Jadi kami sebagai mahasiswa himpunan mahasiswa peternakan itu berupaya terus menjadikan kami sebagai wadah untuk peternak-peternak itu terus beregenerasi, sehingga peternak-peternak milenial ini kita bisa dapat mendorongnya. Namun yang saya sayangkan itu ketika kita mendorong mahasiswa untuk menjadi peternak milenial, banyak hal-hal yang menghalangi, seperti program-program pemerintah ini yang mana sangat dapat merugikan mahasiswa. Dengan peraturan pemerintah kenaikan BBM, kita dorong peternak untuk menjadi milenial, sementara peraturan-peraturan itu berbanding terbalik dengan peternak milenial. Mungkin untuk sekarang itu aja dulu Kak. Baik, terima kasih Kak. Kritis sekali ya jawabannya tadi. Juga sampai di program pemerintah dan juga menjadikan Ormawa, kalau boleh saya simpulkan, mungkin Kak Adera berpendapat menjadikan Ormawa peternakan jadi wadah bagi mahasiswa milenial untuk mulai nih minat di dunia peternakan. Mungkin ada dari Kak Gunawan, BEM Fapet IPB, ingin berpendapat? Ya, suara saya jelas terus ya? Sangat jelas Kak. Iya, tadi boleh diulang sedikit nggak pertanyaannya? Apa saja faktor-faktor yang membuat regenerasi peternakan ini di masa sekarang sulit dilakukan? Oke, izin menjawab teman-teman semuanya. Kalau menurut saya sendiri, kita melihat sendiri ya bahwasanya sekarang ini generasi muda banyak sekali hal yang kemudian menjadi pertimbangan untuk generasi muda untuk mereka bisa berkembang. Dan sekarang ini modernisasi yang seperti sekarang ini, revolusi industri 4.0 dan banyak hal lainnya, itu membuat peternakan ini nggak menarik bagi mereka. Padahal kalau kita melihat sendiri, dari tadi sudah disampaikan juga dari kakaknya ya, tentang kebutuhan pangan, tentang kebutuhan daging nasional, dan juga hal yang kemudian berkaitan dengan makanan itu sangat besar kemungkinan disuplai oleh peternakan gitu. Nah, menurut saya sendiri, dari hal ini kita dapat simpulkan kalau misalkan ingin mengembangkan regenerasi peternakan di Indonesia, perlu adanya program-program yang kemudian mengunggulkan ataupun
dapat mengangkat derajat di peternak itu sendiri. Kita bolehlah bicara tentang peternak dari generasi milenial ya, atau Gen Z atau generasi setelahnya. Tapi kita juga harus lihat juga peternak rakyat yang selama ini mereka selalu digugah dengan kebijakan pemerintah yang kemudian tidak berbanding lurus dengan kebutuhan pasar. Dan hal ini menurut saya harus segera diselesaikan ya. Seriusan pemerintah untuk merespon hal-hal yang fundamental di negeri ini. Contohnya kebutuhan pangan yang semakin hari semakin kurang, terus kemudian daya beli masyarakat yang sampai sekarang ini juga kurang terhadap produk-produk peternakan. Hal itu kemudian pemerintah harus segera mungkin untuk merespon dengan baik hal itu. Nah, kalau kita tarik ulur lagi, regenerasi peternak di Indonesia ini nggak bisa kalau misalkan kita hanya mengembangkan di perguruan tinggi, tapi diperlukan juga usaha dari pemerintah untuk bagaimana membentuk generasi-generasi yang kemudian mau dan mampu untuk mengembangkan industri peternakan. Itu dari saya, Pak. Baik, menarik sekali juga jawaban dari Presbem Fapet IPB ini ya, bahwa memang sependapat dengan Kak Adera, peternakan menopang ketahanan pangan, yang berarti ketahanan pangan ini merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, yang berarti kebijakan pemerintah harus turun tangan, dan dalam mengambil kebijakan yang bisa membuat sektor peternakan berkelanjutan. Kemudian juga setuju juga, tidak hanya di lingkup mahasiswa saja, tidak hanya di lingkup mahasiswa peternakan, tetapi juga program-program tentang peternakan ini bisa dimulai sejak dini, sejak mungkin dari SD, SMP, sampai jenjang SMA, memperkenalkan anak-anak ke dalam dunia peternakan. Mungkin juga melibatkan program-program seperti, kalau saya ingat ya, ada program minum susu yang mungkin bisa dimulai di sejak SD, yang bisa menarik minat konsumsi masyarakat juga terhadap dunia peternakan. Kemudian juga menilik dari beberapa kebutuhan pangan di Indonesia, di mana ada daging ayam, kemudian daging sapi, telur, kemudian susu. Bisa kita lihat peluang secara bersama-sama, bahwa peluang sapi perah contohnya di susu saja Indonesia masih memenuhi sebesar 20% kebutuhan susu dalam negeri, yang berarti ini bisa menjadi ada gap 80% yang bisa menjadi peluang untuk kita, untuk para milenial, kemudian untuk peternak-peternak, untuk menjadi peternak nih sapi perah gitu, untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri, karena ini adalah peluang yang sangat jelas gitu. Namun memang sayangnya juga yang sangat disayangkan juga adalah kebijakan pemerintah terkait dengan harga-harga hasil produk peternakan, yang mungkin juga sudah saya lakukan survei. Saat ini saya sedang magang juga nih di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, yang menaungi beberapa kelompok ternak. Sedangkan keluhan yang sering kali saya dapatkan adalah tidak adanya kepastian harga. Tidak adanya kepastian harga daging ayam, tidak ada kepastian harga susu, di mana biaya produksinya pasti, tetapi tidak ada kepastian harga nih dari susu-susu tersebut dan sebagainya gitu. Lalu bagaimana nih Kak respon dari ketidakpastian tersebut untuk menghindari agar tidak mengurangi minat peternak dalam beternak gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Adera. Mohon maaf Kak, coba pertanyaannya diulang Kak, tadi kurang jelas. Baik, bagaimana sih Kak pendapat Kakak tentang ketidakpastian harga produk-produk peternakan yang membuat para peternak ini mengurangi minat dan niat peternak dalam beternak gitu? Oke, terima kasih. Untuk khususnya di daerah Aceh, kami dalam peternak itu contohnya di bidang unggas lah. Kami itu masih mengharapkan pakan itu berasal dari provinsi sebelah gitu, dari pakan, dari bibit. Padahal yang kita ketahui, kita SDM-nya sudah lumayan maju, dan untuk jurusan peternakan ini, ya alhamdulillahnya untuk di Sumatera sudah terakreditasi unggul gitu. Jadi semisalnya kita membuat program kerja yang mana berkaitan dengan pemerintah yang dapat menyuplai dari segi pakan, bibit, benih itu yang mana bisa dapat menurunkan harga dan kita nggak perlu bergantung dengan provinsi sebelah. Setelah itu yang saya lihat dalam program kerja pemerintah itu ada 4 peningkatan produksi pakan ternak, pengendalian dan
penanggungan kesehatan hewan, penyediaan benih dan bibit ternak. Yang keempat itu yang terakhir, peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Dalam program-program pemerintah ini perlu dievaluasi sehingga kita sebagai provinsi ataupun kita bisa berdiri sendiri, nggak tergantung pada provinsi sebelah, yang mana itu berdampak pada peternak-peternak kecil, sehingga untuk kos pakan itu dapat menurun. Mungkin hanya itu dulu. Wah, menarik sekali Kak. Jawabannya tadi sangat kritis sekali gitu. Kemudian mungkin bisa kita lanjut ke Kak Dadang dalam menanggapi hal tersebut bagaimana Kak? Mohon maaf ini Mbak, karena di sekitaran saya ini sedang ribut karena ada kegiatan bukber di organisasi juga. Jadi agak mengganggu sedikit Mbak keributannya. Jadi saya bisa tanggapi bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu ya memang harus ditetapkan sebagaimana yang mesti ditetapkan. Karena mengapa demikian? Ini kadang memang masyarakat ketika harga-harga Pak, khususnya di sektor peternakan itu naik turun tidak menentu, ya itu memang biasa mengurangi minat masyarakat untuk masuk di sektor peternakan, bahkan untuk membuat suatu usaha di bidang peternakan, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Bahkan sekarang khususnya di daerah saya di pedesaan itu memang tidak ada apa ya yang membuat suatu peternakan, masih peternakannya bisa dikatakan secara tradisional, karena pemeliharaannya itu masih secara digembalakan, dilepas saja. Apabila selesai panen di pertanian, maka hewan-hewan tersebut akan dilepas di suatu sawah untuk memakan apa saja yang ada di lahan tersebut. Nah, ini bisa kita tanggapi bahwa memang agak khususnya di daerah saya memang masih sulit untuk memberdayakan sektor peternakan, karena lagi-lagi masih proses pemeliharaannya itu secara tradisional. Bahkan di rumah potong hewan itu proses pemotongannya itu masih secara tradisional, tidak dilakukan dengan secara modern. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu Mbak, karena agak ribut juga di sini Mbak. Mohon maaf Mbak. Oh, menarik sekali informasi dari Kak Dadang nih. Jadi di live kita kali ini bisa mengetahui ini kondisi aktual di Sulawesi ya Kak ya. Di Bulukumba itu peternakan seperti apa gitu ya kondisinya. Lalu kalau kembali lagi ke Kak Adera tadi, kalau Kak Adera itu di Aceh itu kebanyakan komoditas apa ya Kak? Dan bagaimana cara budidayanya? Kalau untuk komoditas itu di sini banyak sapi potong, karena begitu banyak lahan, dan kami mempunyai plasma nurpa sendiri, yaitu sapi Aceh. Di sini untuk prosesnya masyarakat di sini di Banda Aceh dan Aceh Besar itu biasanya beternak itu hanya sekedar mereka mencari uang, gitu. Bukan sekedar mereka memiliki usaha. Jadi untuk Aceh sendiri kebanyakan itu masih dalam proses berkembang dari segi peternakan, dari segi sektor ruminansia dan unggas itu. Tapi lebih kebanyakan untuk Aceh ini sapi Aceh untuk komoditi. Terima kasih. Oh, jadi sapi potong ya Kak ya, banyak di sana ya. Tapi mungkin bukan untuk skala usaha, tapi untuk skala investasi mungkin ya Kak ya. Biasanya ada orang yang punya sapi 1-2 untuk investasi gitu ya. Nanti kalau buat ada apa-apa nanti dijual gitu mungkin Kak. Ya. Baik, kalau untuk di IPB sendiri bagaimana nih Kak di Bogor nih? Ya, karena kami di IPB ya, di IPB itu bukan hanya orang Bogor yang kuliah di IPB, tapi seluruh Indonesia itu hampir semuanya di IPB gitu. Ya karena mungkin peternakan terbaiknya ada di IPB, jadi mungkin banyak orang yang berminat di sana. Di BEM sendiri, kami di Departemen Kajian Aksi Strategis menyoroti isu-isu nasional yang kemudian berdampak pada fluktuasi harga ya. Ya sebenarnya fluktuasi harga itu sebenarnya hal yang lumrah, tapi bagaimana caranya pemerintah harus bisa
memikirkan untuk menjaga stabilitas yang ada gitu. Nah, kalau tadi ngomongin tentang perbedaan apa ya, kesungguhan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, tentu harus ada komitmen ya, komitmen atau bisa dibuat sebuah kebijakan terutama. Karena dampak juga dari undang-undang cipta kerja ini itu juga menggurus peternak kecil gitu. Oke, kita mungkin bisa bicara tentang Java, Cereal Kokpan dan lain sebagainya. Mereka memang induk-induk yang kemudian udah sangat besar dan mereka bahkan nggak bisa digoyangkan dengan kebijakan yang ada. Tapi kalau kita bicara juga tentang bagaimana peternak kecil mereka menderita dengan hal itu. Oke, kita bilang saja juga tentang Java ya, yang mereka punya pakan yang sangat luar biasa untuk bagaimana peternak kecil itu biasanya nyuplai dari mereka. Sekarang harga juga udah mulai tinggi, sedangkan peternak kecil juga mereka nggak punya jaminan untuk harga yang bisa ditawarkan. Kalau Java atau Cerenpokpan atau yang lain sebagainya, mereka punya standarisasi sendiri agar produk yang mereka hasilkan bisa bersaing di tingkat internasional gitu. Tapi kalau kita bicara tentang peternak lokal, peternak kecil gimana? Nah, jadi kami sendiri dari BMFAPET IPB mengkaji secara nasional isu-isu yang berkaitan dengan peternakan. Jadi untuk daerah Bogor sendiri, kita banyak juga dari Bogor, kita juga praktikumnya kan di Bogor ya pasti ya. Kita meneliti tentang harga-harga daya beli masyarakat gitu, tapi kita nggak konsen banget di daerah Bogor itu sendiri. Menarik sekali nih BMFAPET IPB gitu ya. Jadi kayak mengusut isu dan juga ada aksi dari Ormawa itu sendiri, Ormawa BMFAPET itu sendiri dalam merespon isu-isu tentang peternakan gitu. Memang kalau saya ingat nih kata dosen saya dulu gitu, dosen saya pernah bilang gini, salah satu yang ditakutin pemerintah, satu-satunya yang ditakutin pemerintah itu bukan lagi manusia, bukan lagi Tuhan gitu, tapi mahasiswa. Mahasiswa ketika turun ke jalan, mahasiswa ketika mengkritisi, dan itulah titik-titik yang bisa menjadi kelemahan dari pemerintah. Kalau di USK sendiri nih Kak, bagaimana menanggapi Ormawa dari Himapet ya Kak, Himapet USK, bagaimana dalam menanggapi, merespon isu-isu tentang peternakan sendiri? Oke. Kami ada satu divisi yang mana di situ tentang pendidikan, pengembangan dan penelitian. Di situ kami membahas tentang bagaimana strategi kedepannya peternakan ini bisa lebih baik. Jadi melalui program pengabdian, program bedah kasus, di situ kami bisa mengevaluasi kegiatan pemerintah yang lalu kami aspirasikan ketika kami turun di jalan. Dan kami ada bersama dosen juga melakukan kajian-kajian yang mana kajian itu tentang polemik yang ada di sektor peternakan, khususnya di daerah Aceh. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya Kak, menarik sekali nih USK nih, bisa ditiru juga ya, melibatkan dosen gitu ya, bisa menjadi referensi kita semua nih. Mungkin bisa melibatkan dosen dalam Ormawa dalam mengkaji polemik-polemik yang ada di dunia peternakan gitu, melibatkan dosen karena dosen mungkin kita anggap sebagai orang yang lebih mengetahui nih, yang lebih dulu terjun di dunia peternakan gitu. Kemudian nih Kak Dadang dari Bulukumba, bagaimana nih Kak Dadang dalam merespon Ormawa di sana dalam merespon isu-isu dan polemik tentang dunia peternakan? Sampai sekarang ini kami khususnya di peternakan di Himapro di himpunan kami itu belum pernah menanggapi isu-isu khususnya di sektor peternakan. Mengapa demikian? Karena Himaprodi kami ini baru beberapa bulan berjalan, karena memang Himaprodi ini baru kemarin itu pas pelantikan di bulan 10 tahun 2022. Jadi memang kami itu belum menanggapi isu-isu untuk di sektor peternakan. Kami biasanya menanggapi isu seperti Undang-Undang Cipta Kerja, baru seperti itu Mbak. Tapi agak keliru pembahasannya kalau ketika kita membahas itu, karena khususnya tidak bahas pada pertemuan kali ini yaitu isu-isu peternakan. Tapi ya, lagi-lagi itu kami belum menanggapi isu-isu dari seperti dinas peternakan, bahkan pemerintah. Seperti itu Mbak. Tapi ada memang faktor-faktor yang dapat memperhambat sektor peternakan khususnya di pedesaan ya, yaitu seperti faktor sumber daya alamnya, bahkan sumber manusia dan teknologi. Bahkan di rata-rata di wilayah saya itu masih dominan sapi Bali.
Dan kurangnya juga masuk teknologi di pedesaan ini. Jadi memang kami peternak di khususnya di daerah kami itu masih terlambat lah, beda di daerah-daerah Mbak dan Mas. Wah, jadi IMA Prodi Peternakan dari UMB ini masih baru ya Kak ya. Selamat nih untuk berdirinya dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba atas berdirinya IMA Prodi Peternakan berarti ini. Tapi saya sangat mengapresiasi sekali dari IMA Prodi Peternakan UMB karena nih Kak Dadang nih tergabung dalam pengurus PB Isma Peti juga ya Kak ya. Gabung. Jadi kemarin itu kami baru-baru melaksanakan pelantikan, terus ada informasi masuk proposal mengenai munasnya Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan, dan kami mencoba untuk terus-menerus pull up cerita-cerita dengan dosen mengenai ini, dan kami direstui untuk berangkat oleh kampus bahkan dosen, karena ya lagi-lagi untuk mencari pengalaman di luar untuk kita abadikan di kampus kita. Jadi saya juga sangat bersyukur diundang oleh PB mampu mendapatkan lagi ilmu-ilmu baru yang mampu saya sampaikan ke kampus saya, terus saya dapatkan di kampus dari sektor peternakan maupun dalam berorganisasi, karena sudah kita ketahui bahwa kami ini khususnya di Universitas Muhammadiyah Bulukumba belum juga ada alumni karena baru 4 tahun berdirinya program studi peternakan di kampus kami. Jadi baru di angkatan kami itu ada 5 prodi atau himpunan mahasiswa peternakan. Oh, baik-baik gitu. Terima kasih nih Kak, informasinya sangat menarik dan juga memotivasi sekali dalam berkontribusi dalam mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis. Sebentar saya akan mengundang beberapa himapet lainnya.
Oke, di sini ada Kak Adera sudah bergabung, Kak Gunawan sudah bergabung. Dia tinggal satu lagi Kak Dadang, cuman Kak Dadang tadi masih dalam proses bergabung. Mohon maaf sebelumnya teman-teman karena tadi ada kendala jaringan, jadi tiba-tiba keluar. Ini saya mulai lagi karena belum ditutup juga tadi. Jadi diskusinya sampai mana ya Kak? Tadi dari respon terhadap Warmawa terhadap isu-isu polemik peternakan ya Kak ya. Mungkin bisa lanjut topiknya tentang profil lulusan mahasiswa peternakan di universitas masing-masing gitu. Bisa mungkin dimulai dari Kak Gunawan. Oke, ini agak saya nggak bisa ini ya, profil lulusan masing-masing ya. Kalau di kami sendiri lulusan FAPET yang pertama ada yang jadi wakil gubernur satu orang Sumatera Barat, terus juga ada yang pernah menjadi menteri pertanian, terus kemudian ada juga yang menjadi direktur di Bank BSI dan BRI, terus ada yang punya ada jadi pimpinan Java juga, Sharon Pogba juga ada juga yang punya semacam itu, tapi saya lupa namanya, maaf. Uh, Banyak sih kalau di FAPET IPB yang lulusannya yang kemudian melanglang buana di Indonesia ya, di perpolitikan Indonesia dan juga di kelas bisnis. Ada juga yang menjadi mendirikan NGO dan lain sebagainya. Itu saja. Wah, menginspirasi sekali ya. Memang FAPET IPB juga memang sudah banyak yang mengetahui gitu ya, memang terkenal gitu. Dosen-dosen saya juga banyak yang dari FAPET IPB gitu. Kemudian tokoh-tokoh terkenal di peternakan juga banyak di BEM FAPET IPB. Jadi memang meluas ya, tidak hanya di sektor peternakan yang secara teknis di dunia peternakannya, berusaha peternakan, tapi juga di dunia pendidikan, kemudian politisi, di perusahaan-perusahaan besar juga gitu. Dan ini bisa menginspirasi kita semua bahwa kita sebagai mahasiswa peternakan tentunya juga memiliki peluang yang sama. Memiliki peluang yang sama untuk mencapai hal-hal tersebut begitu. Dan mungkin juga ada juga nih Kak yang pernah saya dengar ada yang punya peternakan domba besar gitu Kak. Dari Pak siapa ya? Di daerah Magetan gitu, peternakan domba. Iya, Dari alumni FIB. di Ngawi pun juga ada beberapa ya. Maksudnya kalau peternakan-peternakan sekelas kayak gitu banyak sih Kak, memang banyak kan lulusan kami memang fokus di entrepreneur ya. Ada juga Sukun Jaya Farm, terus kemudian Berkah Lembu Farm dan banyak lainnya ya, sejenisnya. Cuma saya memang nggak hafal ya yang hal kayak gitu. Mungkin nanti bisa dicari tahu lagi, di follow aja di BEM Fakultas IPB, mungkin kita akan menyediakan beberapa informasi alumni kami. Yang jelas dari lulusan kami bahkan memenangkan Young Entrepreneur itu banyak sekali Kak di Fakultas IPB. Dan juga Fakultas IPB itu kalau di IPB sendiri ya fakultas yang memang tertua ya yang ada di IPB. Dan kami memang pionir di bidang genetika ternak. Kita juga pionir di hal-hal yang berbau riset tentang peternakan. Apalagi ternak babi ya, ternak babi itu kita juga pionir juga di situ. Sebelum akhirnya di UGM juga ada. Itu ya teman-teman. Wah, menarik sekali nih. Lalu Kak, kalau di Universitas Syiah Kuala di Aceh nih, bagaimana nih lulusan profil peternakan dari USK? Oke, untuk kami sendiri sih masih skala jurusan ya, karena kami pun masih di bawah Fakultas Pertanian. Namun mungkin dulu kami sempat jadi fakultas dengan gabung dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Namun pada tahun 1985 itu kami keluar dari sana, masuk ke pertanian. Insya Allah 1-2 tahun lagi kami akan jadi Fakultas Peternakan. Untuk profil dari alumni ataupun apa itu kami banyak di sini ada jadi kepala dinas,
Kepala Dinas Peternakan, ke Kepala Dinas Bapeda, yang Bupati di Aceh Timur, anggota-anggota DPR. Untuk kami sendiri masih skala seperti itu. Banyak juga yang tadi disampaikan dari Mas Gunawan tadi. Memang dosen-dosen saya pun untuk kuliah S2, S3-nya banyak berasal dari IPB. Karena kami pun belajar banyak dari IPB dan UGM mengenai problematika dari peternakan itu sendiri. Sehingga memang kalau kita bilang, kami sendiri mengakui bahwa kiblat peternakan untuk di Indonesia ini IPB sama UGM gitu. Dosen-dosen kami pun banyak belajar dari sana untuk membawa di USK ini. Kalau untuk profil-profil dari jurusan itu, kami sampai sekarang pun masih banyak kekurangan lah untuk dari jurusan kami. Karena kami masih belajar banyak, walaupun usia kami sudah 62 tahun, kami duluan daripada USK. Karena kami satu ruang lingkup sama FKH, yang mana FKH itu dulu merupakan Universitas Sumatera Utara gitu. Makanya kalau dibilang siapa lebih tua antara jurusan peternakan dengan Universitas Siakuala, itu kami duluan lebih tua. Namun karena kami keluar dari fakultas itu, sehingga perjalanan kami menuju lebih maju itu sangat terbatasi. Makanya ini ketua jurusan kami sangat berupaya dalam membentuk fakultas, dan insya Allah tahun 2024 kami akan menjadi fakultas. Mungkin itu ya, Kak. Wah, keren sekali nih, menarik sekali jawaban-jawaban dari kakak-kakak yang sudah bergabung di sini tadi. Kemudian ini mungkin menjadi pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir di live streaming IG kali ini, yaitu kalau secara pribadi nih kakak-kakak di sini, ketika nanti menjadi lulusan mahasiswa peternakan yang berarti menjadi sarjana peternakan, ini arahnya mau kemana nih Kak? Mau pengen jadi job creator atau job seeker atau apa nih Kak? Dan apa nih motivasinya gitu? Ini siapa dulu, Kak? Mungkin bisa dari Kak Gunawan. Oke. Kalau saya sendiri itu saya memang dari SMA aktif di organisasi ya, dari saya ketua OSIS, kemudian masuk IPB jadi ketua OSIS, sekarang dibuat sebagai ketua BEM gitu. Pada akhirnya saya kalau nanti insya Allah sih pengennya di bidang tentang politik juga. Tapi di sisi lain saya juga akan mengembangkan bisnis saya sendiri di bidang peternakan. Mungkin gitu sih kalau saya insya Allah. Jelas ya suara saya? Kurang terdengar Kak, mohon maaf. Oke, ulang ya. Untuk saya sendiri, karena saya dari SMA sudah fokus di organisasi ya, menjabat sebagai ketua OSIS, kemudian saya masuk BB jalur ketua OSIS, dan pada akhirnya saya sekarang menjabat sebagai ketua BM itu kayaknya jiwa saya itu memang jiwa organisasi banget gitu kan ya. Nah, untuk jenjang karir sendiri yang saya pilih tentu saya akan mengembangkan bisnis saya sendiri di bidang peternakan. Selain itu juga saya akan mencoba masuk di dunia perpolitikan ya, karena banyak juga mentor-mentor yang udah di IPB yang memang masuk di perpolitikan bangsa ini. Ini itu sih kan. Menarik juga nih Kak, dari Kak Gunawan. Kemudian dari Kak Adira sendiri bagaimana nih Kak? Mohon maaf nih Kak, belum terdengar. Halo. Ya sudah terdengar. Saya ini karena saya pun sangat aktif berorganisasi, namun saya agak berbeda dengan Mas Gunawan mengenai ini. Kalau kedepannya saya mau insya Allah jadi dosen, insya Allah. Kalau itu jadi dosen, karena saya insya Allah semester depan akan melanjutkan kegiatan fast track saya di USK. Sekaligus harapan saya nih untuk pemerintah, kalau bisa di sini disampaikan, pemerintah itu harus selalu mengawasi serta mengevaluasi program kerja yang sudah ada agar bisa berjalan lebih efektif dan efisien, dan harus memberikan peluang kepada peternak milenial sehingga diharapkan dapat menopang pangan Indonesia dan mampu menjadikan lumbung pangan dunia.
Ini ada harapan saya sedikit untuk kawan-kawan mahasiswa. Harapannya untuk kawan-kawan mahasiswa itu diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan menjalankan program pemerintah itu sendiri, dan mengawasi program itu tepat sasaran, sehingga permasalahan urgensi mengenai sumber daya peternakan dapat berkurang. Mungkin itu aja, Kak. Wah, menarik sekali nih, besar banget nih harapannya Kak Adera gitu. Lalu tadi sempat disinggung ya Kak bahwa ada pemerintah, campur tangan pemerintah dalam melibatkan milenial di dunia peternakan gitu. Sebelumnya nih kakak-kakak di sini apa pernah dengar nggak sih program PWMP, program milenial muda pertanian dari Kementerian Pertanian? Saya pernah dengar ya, tapi untuk spesifikasinya saya kurang tahu, Pak. Kalau dari Kak Adira sendiri bagaimana Kak? Kalau saya baru dengar ini. Cuman ada program-program yang saya pernah dengar juga. Untuk spesifikasinya tuh kami dari Aceh ini kurang banyak mendengar program-program pemerintah itu, entah dari pemerintah itu sendiri yang tertutup ataupun kami yang kurang update gitu. Sehingga program-program pemerintah itu kami kurang dengar gitu. Oh iya. Jadi kalau sepengetahuan saya ada salah satu program pemerintah yaitu namanya PWMP, Program Wirausaha Milenial Muda Pertanian, dan saya juga merupakan salah satu penerima dari dana hibah kompetitif PWMP tersebut, di mana kita diberi kesempatan Nika untuk melakukan usaha di bidang komoditas-komoditas peternakan seperti sapi perah, unggas broiler, unggas petelur dan sebagainya. Dan kita bisa melakukan agribisnis dari hilir sampai hulur gitu. Dan mungkin ini bisa menjadi wadah juga bagi teman-teman nih juga mungkin dari IPB, dari USK untuk bergabung di program tersebut. Dan nanti mungkin bisa saling share informasi begitu ya Kak ya, agar salah satu mahasiswa di sana juga dapat mengikuti program-program tersebut begitu Kak. Baik, untuk yang terakhir nih tadi kalau Kak Adira sudah menyampaikan harapan, kalau dari Kak Gunawan sendiri harapannya untuk sektor peternakan ke depan bagaimana Kak? Ya, terima kasih pertanyaannya Kak, menarik sekali ya sebenarnya. Harapan saya tentang peternakan tentu perlu adanya seriusan ya dari pemerintah untuk bisa fokus ya untuk mengembangkan industri peternakan di Indonesia. Karena kalau kita melihat juga di internasional, dunia internasional, negara-negara tetangga kita itu sudah semua mulai concern ya di bidang peternakan ini. Tapi di Indonesia sendiri, oke, pemerintah sudah mulai melihat lah ya prospek ini, tapi menurut saya butuh concern lagi untuk seriusannya untuk membidangi di industri peternakan ini. Dan selanjutnya harapan saya selanjutnya adalah kalau tadi kehadiran tentang generasi muda ya, kalau saya pengennya sih pemerintah merangkul peternak rakyat ya. Di IPB sendiri kita menjadi motor ya, sekolah peternak rakyat ya, KSPR ya. Terus sekolah peternak rakyat mungkin bisa dilihat juga itu tersebar di seluruh Indonesia, itu dimotori oleh guru besar kami, Prof. Mulatno. Kami concern banget untuk bagaimana kita bisa berdampak ke peternak rakyat ya. Kemudian membangun suatu habit yang kemudian kami dari peternak rakyat itu sendiri mempunyai daya tawar yang lebih daripada peternak rakyat sebelumnya. Nah, jika pemerintah mau nih untuk mengembangkan dunia peternakan, mungkin bisa dimulai dari peternak kecil dulu. Karena saya melihat di sini peternak-peternak yang besar ya seperti Jaren Pokpa dan kawan-kawannya, itu mereka bisa bergantung sendiri gitu loh. Maksudnya mereka punya power yang luar biasa untuk bagaimana mengatur strateginya dan sebagainya. Tapi untuk mengembangkan industri peternakan ini dimulai dari peternak kecil, memperdayakan mereka dan menjamin nilai tadi yang disampaikan juga tentang harga jualnya mereka, kebijakan-kebijakan yang kemudian mendukung upaya usaha mereka. Karena kita tahu juga ya teman-teman semuanya bahwasanya sapi saja itu di perdesaan ya, karena saya berasal dari desa ya, itu bukan hanya sekedar hewan gitu, tapi menjadi salah satu komponen investasi bahkan. Ketika nanti dibutuhkan itu akan dijual. Gitu. Bayangan saja ketika seluruh, anggap saja lah satu RT tahu tentang metode
peternak yang baik, cara yang baik. Ketika itu disampaikan ke seluruh Indonesia, pasti Indonesia akan digaya gitu. Indonesia akan digaya dan mampu berdaya saing luar biasa untuk membidangi dunia peternakan ini. Dan potensi kita sendiri dari segi sumber daya alamnya sangat mumpuni untuk mendukung sektor-sektor pertanian gitu. Kalau kita bicara lagi lebih lanjut lagi ya pertanian juga ya, karena pertanian kan ada perikanan di dalamnya, ada pertanian sendiri, ada perkebunan, ada peternakan gitu. Jadi mungkin harapan saya itu sih Kak, untuk Indonesia lebih baik itu dimulai dari peternak kecilnya dulu, baru didukung oleh anak-anak muda yang turut peduli dengan hal itu. Karena ya tahu sendiri anak muda sekarang mulai apatis dengan apa yang mereka punya, mereka nggak cenderung untuk tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya gitu. Tapi ketika anak muda seperti kita sekarang ini yang concern membicarakan tentang dunia peternakan yang baik bagaimana, semakin banyak orang yang seperti kita ini Kak, maka saya yakin Indonesia akan semakin didaya. Itu aja. Terima kasih. Menarik sekali juga ya jawaban dari Kak Gunawan, sangat kritis sekali, terutama tentang konsen pemerintah dan juga konsen kami juga sebagai mahasiswa dan juga milenial terhadap dunia peternakan yang lebih tajam lagi gitu ya Kak, yang lebih matang lagi gitu. Terus sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget nih Kak, tidak terasa sudah 1 jam lebih berlalu gitu. Kita sudah sharing-sharing dan saya sangat senang sekali bisa sharing bersama dengan BEM Fapet IPB, kemudian dari Himapet USK juga, ada Kak Adera, milenial-milenial, mahasiswa-mahasiswa yang sangat kritis dan bisa menjadi tombak nih, kita bakal menjadi tombak perkembangan sektor peternakan selanjutnya di negeri kita khususnya. Dan kami harap juga untuk silaturahmi ini tidak hanya sampai di sini, silaturahmi dan PB Isma Peti, tetapi juga dapat berkontribusi bersama-sama dalam mengkaji isu-isu peternakan yang ada di sekitar kita gitu Kak. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam sesi sharing kali ini, dan saya sangat mengagumi sekali nih pemikiran-pemikiran dari Kak Gunawan dan juga Kak Adera dalam merespon sektor peternakan di Indonesia gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak? Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya ya Kak. Ya, saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada PB Isma Peti yang mengajak kami forum diskusi kali ini. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan lagi, mungkin kita bisa lah ya sharing-sharing lebih dalam lagi. Tentu karena saya merasa komponen Isma Peti ini salah satu organisasi yang mungkin punya daya tawar yang lebih tinggi lagi untuk bisa melakukan audiensi lebih lanjut begitu. Jadi ketika itu bisa dikonsolidasikan senasional, menurut saya memang kajiannya bakal sangat luar biasa berpengaruh untuk bisa mendobrak kursi-kursi yang kemudian mulai ditinggalkan, nggak peduli itu ya sama dewan-dewan kita yang berkhianat dengan kita. Dan mungkin kami dari BEM Fapet IPB tentu terbuka ya dengan seluruh BEM di Indonesia atau bahkan himpunan-himpunan yang ingin belajar juga membangun sistem-sistem yang sudah kami bentuk ya, karena saya merasa memang perlu adanya motor yang sama, gitu, tujuan yang sama untuk bagaimana kita bisa sama-sama maju bareng-bareng gitu untuk meningkatkan kualitas-kualitas yang ada di seluruh Indonesia, terutama di organisasi mahasiswanya. Apalagi sekarang kita melihat juga ya, Merdeka Belajar ini sangat luar biasa mengurus organisasi mahasiswa. Tapi kami sendiri di BEM Fapet IPB selalu berupaya untuk bagaimana kita bisa bersaing gitu dengan hal-hal seperti semacamnya. Mungkin tadi dari saya. Terima kasih. Mungkin sedikit Kak Siap dari saya, Kak, siap banget nih Kak. Izin Kak, kok dari saya mengucapkan terima kasih kepada PB Isma Peti yang sudah mewadahi kita untuk berdiskusi. Terus terima kasih juga untuk Kak Andin, Mas Gunawan, sama Mas Dadang tadi yang keluar. Harapan saya juga untuk kita berdiskusi ini jangan habis untuk di sini saja. Terus kita akan mengagendakan kita bertemu secara langsung untuk membahas isu-isu yang ada di Indonesia ini. Ya, untuk di tahun ini secepatnya kalau bisa kita akan mengadakan pertemuan atau di Bandung bisa dari BEM Fapet IPB bisa mewadahi kita untuk bertemu secara langsung, sehingga polemik-polemik di bidang peternakan itu bisa semakin lama semakin berkurang gitu. Kita membantu pemerintah untuk mewujudkan itu. Mungkin itu aja Kak, saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semuanya.
Baik, terima kasih Kak. Merespon yang tadi ya Kak, kami juga ada temu ilmiah nasional, jadi nanti kita akan berdiskusi bersama juga dari PB ISMA Perti dan akan mengundang seluruh universitas yang tergabung dalam PB ISMA Perti yang bertepatan di Universitas Pajajaran nih Kak. Insya Allah kalau tidak salah bulan Agustus nanti mungkin akan kami share juga informasi lebih lanjut dan kita akan berdiskusi bersama ya Kak ya, bertemu kembali di Universitas Pajajaran. Baik, terima kasih nih Kak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada salah perbuatan. Kami tunggu di diskusi selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.